Pejuang naskah, pernahkah kamu mengalami atau mungkin saat ini sedang mengalami suatu kondisi di mana rasa-rasanya semua huruf dan angka di muka bumi ini lenyap begitu saja? Nah, kondisi itu disebut sebagai kebuntuan menulis atau yang lebih sering dikenal dengan istilah writer's block. Tenang-tenang, kamu tidak sendirian karena kebuntuan menulis ini bisa dialami oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari kebuntuan menulis ini? Terus bagaimana cara mengatasinya? Kita bahas dalam video ini. Sampurasun, terima kasih sudah hadir di Semesta Eva. Mari kita menjelajah beragam tema. Nah, topik kali ini seperti yang sudah disinggung tadi, kita akan membahas tentang tips bagaimana caranya mengatasi kebuntuan menulis. Ngomong-ngomong soal kebuntuan menulis, itu memang ketika terjadi, biasanya kita akan menulis jauh lebih lama, dan kalau istilahnya itu kita berjalan ke satu tempat atau satu daerah, itu mentok jalannya, kita nggak bisa jalan kemana-mana. Nah, tulisan kita juga sepertinya stuck di situ aja. Kalaupun kita menghasilkan tulisan mungkin sekitar satu paragraf atau mungkin satu kalimat, itu membutuhkan waktu seharian. Lalu besoknya kita periksa lagi, ternyata rasanya hambar banget dan dengan terpaksa kita delete karena tidak ada rohnya ya. Lalu bagaimana supaya kebuntuan menulis itu bisa diatasi? Pertama-tama yang harus kita lakukan ialah berdialog dengan diri sendiri. Secara jujur ya, apa adanya, namanya juga berdialog dengan diri sendiri. Nah, kita di sana akan mengetahui penyebab sebenarnya atau akar permasalahan dari kebuntuan menulis ini. Karena ada beberapa penyebab dan setiap orang itu berbeda-beda. Permasalahan pertama biasanya adalah persoalan mood. Ini yang paling banyak terjadi pada penulis. Apalagi untuk penulis yang terbiasa menerima pesanan tulisan, di mana tulisannya itu memang harus mengikuti tema atau sesuai dengan brief dari klien. Tentunya terjadi kejenuhan karena tidak bisa menuangkan benar-benar apa yang menjadi kegelisahan dirinya ya. Nah, kalau memang masalahnya adalah persoalan mood tadi, kejenuhan, lalu juga mungkin karena terbiasa menulis di satu tempat dan terjadi hal itu membuat kita merasa kok monoton ya, suasananya begitu-begitu saja, rasanya kurang inspiratif gitu ya untuk kita. Nah, kalau memang benar itu akar permasalahannya, cara untuk mengatasinya kita bisa berjalan-jalan atau mengganti suasana. Pokoknya melakukan berbagai hal yang menyenangkan. Bisa bertemu dengan teman-teman, menonton televisi atau acara yang seru, atau juga kalau saya biasanya datang ke toko buku untuk melihat-lihat buku-buku yang menarik, yang membuat saya merasa ya ampun, ini buku kok keren banget gitu. Nah, itu akan menjadi amunisi sehingga mood saya kembali membaik. Seandainya kamu sudah melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan, seperti misalnya camping ke alam atau berjalan-jalan ke suatu tempat yang menyenangkan, seru-seruan bersama teman, sudah membaca buku, menonton film yang seru dan lain-lain, tapi ketika kamu menghadapi laptop dan kamu tetap merasa bingung harus menulis apa, mungkin persoalannya di sini bukan soal mood,
Tapi bisa jadi kamu mengalami masalah pribadi yang cukup rumit sehingga kamu mengalami stres atau mungkin lebih dalam lagi kamu mengalami depresi. Lalu bagaimana mengatasinya kalau memang itulah yang menyebabkan kebuntuan kamu menulis? Apabila kamu mengalami stres, ada baiknya kamu melakukan meditasi sehingga membantu kamu untuk menguraikan benang-benang kusut atau juga untuk menguraikan sebenarnya apa sih akar-akar permasalahan kamu sehingga yang tadinya itu seperti benang kusut yang membingungkan itu mulai terurai menjadi masalah A, B, C, D, dan masalah itu bisa kamu selesaikan satu persatu sehingga mengurangi rasa stres. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kamu bisa minta bantuan kepada sahabat, keluarga, mintalah nasihat pada mereka. Mungkin mereka bisa memberi feedback yang baik untuk membantu kamu menyelesaikan masalah sehingga stresnya terus berkurang. Namun, seandainya kamu mengalami depresi, ada baiknya juga kalau kamu minta bantuan pada profesional, misalnya pada psikolog atau mungkin pada hipnoterapi. Memang ada kasus-kasus di mana ketika seseorang mengalami permasalahan, justru itulah yang menjadi amunisinya untuk menulis. Misalnya ada orang yang patah hati, tapi dia justru semakin produktif menulis. Namun kondisi setiap orang tentu saja berbeda ya. Mungkin kamu tidak termasuk orang yang ketika mengalami berbagai masalah justru semakin produktif. Saya salah satunya. Saya biasanya lebih produktif menulis atau lebih lancar itu ketika memang dalam keadaan yang stabil, jadi sedang tidak mengalami stres gitu. Nah, buat kamu yang mengalami kebuntuan menulis karena masalah pribadi tadi ya, hingga kamu merasa stres atau sampai depresi, tetap semangat. Penyebab kebuntuan menulis yang ketiga, bisa jadi itu kamu kurang bahan atau malah terlalu banyak bahan. Kalau persoalannya adalah kekurangan bahan, kamu bisa menambah referensi atau mau tidak mau kamu melakukan riset yang lebih mendalam. Tapi seandainya masalahnya adalah terlalu banyak bahan sehingga kamu bingung memilah yang mana yang penting, yang mana yang harus dimasukkan ke dalam naskah atau tidak. Memang sih penulis biasanya tergoda untuk memasukkan sebanyak-banyaknya informasi ke dalam naskah. Karena ya itu tadi ya, merasa bahwa wah sepertinya ini penting, yang ini juga bagus untuk edukasi, yang ini pembaca harus tahu. Nah, hal-hal seperti itu membuat penulis tergoda untuk memasukkan banyak sekali informasi yang mungkin sebenarnya itu tidak sesuai dengan ceritanya. Jadi cara untuk memilah-milah bahan mana yang akan kita masukkan ke dalam tulisan itu kita bisa mengacu pada kerangka karangan. Kerangka karangan menjadi guideline kita untuk memilah yang mana informasi yang sesuai dengan cerita atau tidak. Merasa idemu pasaran atau tulisanmu jelek bisa menjadi penyebab kebuntuan menulis. Jadi ketika kamu menulis, kamu membaca hasilnya dan merasa bahwa ya ampun, sepertinya tulisanmu jelek banget dan kamu malu sekali membacanya. Kalau masalahnya adalah itu, cara mengatasinya adalah jangan berperan sebagai agen ganda. Maksudnya seperti apa sih? Jadi begini, kamu ketika menulis, kamu berperanlah sebagai penulis, jangan berperan ganda sebagai editor. Nanti sesudah tulisanmu selesai, kamu masih ada waktu yang cukup untuk mengendapkannya, kemudian kamu bisa menjadi editor yang memperbaiki atau merevisi tulisan. Sehingga tidak terjadi kebuntuan karena naskahmu sudah selesai duluan.
Nah, beda lagi seandainya masalahmu adalah tadi merasa idemu pasaran. Jadi di tengah-tengah kamu menuliskan naskah, kamu sambil membaca referensi buku lain atau catatan lain. Dan ternyata kamu menemukan bahwa, wow, ternyata ide ini sudah dipakai oleh 500.000 orang gitu, atau 500.000 penulis. Terutama untuk tema yang sudah ditentukan. Misalnya ketika kamu memang berniat mengikut lombakan naskahmu, itu hal yang wajar. Nah, cara mengatasinya adalah ketika kamu ingin mengikuti lomba atau menemukan bahwa naskahmu itu temanya sudah banyak dipakai, kamu harus ingat bahwa tema yang sama itu tetap bisa menjadi berbeda tergantung dari bagaimana eksekusinya. Jadi setiap penulis itu memiliki warna tersendiri, termasuk kamu pasti punya warna yang berbeda dengan penulis lain. Nah, kemudian perkaya kosakata kamu sehingga mungkin diksi-diksi yang kamu pakai itu juga diksi-diksi yang ketika dibaca di buku lain tidak ditemukan atau jarang ditemukan. Kebuntuan ide atau pengembangan. Hal itu bisa jadi penyebab writer's block. Jadi kasusnya adalah kamu sudah membuat sinopsis, kamu juga sudah menulis kerangka karangan, tapi ketika menulis naskah di tengah jalan kamu merasa tidak ada pengembangan, tidak ada inspirasi yang membuat naskah kamu lebih kaya. Hal itu membuat kamu mentok dan jadi kehilangan kata. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kamu bisa mengajak berdiskusi seseorang atau brainstorming. Nah, orang yang paling tepat untuk kamu ajak brainstorming adalah editor kamu. Itu kasusnya kalau naskahmu ini memang sudah diminta oleh penerbit sehingga kamu sudah memiliki editor. Tapi bagaimana kalau kamu belum punya editor? Kamu bisa memilih orang yang terpercaya dan menurutmu paham akan goal atau roh dari naskahmu. Jadi pertama-tama kamu harus memberikan dulu naskahmu kepada dia ya untuk dibaca dan dipelajari. Kemudian sesudah itu kalian berdiskusi. Kamu akan mendapatkan feedback yang konstruktif atau membangun. Sehingga kamu akan mulai terangsang ide-idenya untuk pengembangan. Oh iya ya, bagusnya begini ya, bagusnya begitu ya. Nah, tapi kamu benar-benar harus memberikannya kepada orang yang terpercaya tadi, karena naskahmu ini belum dipublis ya, artinya masih rahasia untuk umum. Jangan sampai naskahmu ini tiba-tiba beberapa bagiannya dicontek oleh seseorang yang kamu ajak berdiskusi tadi, karena ide itu sangat mahal. Nah, kalau kamu itu punya sifat yang ya ampun, aku kayaknya kalau menerima kritik itu meskipun membangun malah bikin aku drop deh, kayaknya aku nggak siap untuk mendengarnya. Kamu kan pasti lebih mengenal diri kamu sendiri ya, karakter kamu seperti apa. Berarti kamu pilihlah orang yang menurutmu itu bisa menyampaikan kritik atau masukan, atau bisa berdiskusi dengan kamu dengan bahasa yang bisa sampai ke hati tanpa membuat kamu sakit hati ya. Ya, kamu pilihlah orang yang menurut kamu paling tepat. Terlalu perfeksionis, hal itu juga bisa membuat kita mengalami kebuntuan. Yang harus kita ingat adalah tidak ada karya yang bisa membuat semua orang suka. Karya manapun pasti akan menuai kritikan, sehingga jangan terbebani oleh hal itu. Lebih baik kita lebih fokus pada progres dan juga proses. Bagaimana kita sebagai penulis itu terus berkembang. Dan jangan lupa ketika kita menyelesaikan satu tulisan, beri reward kepada diri sendiri dan ambil jeda untuk istirahat.
Sehingga ketika kita mulai menulis lagi untuk naskah selanjutnya, kita tidak akan lagi mengalami kebuntuan. Nah, itu dia bagaimana penyebab dari kebuntuan menulis dan bagaimana mengatasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampurasun.